Selamat datang di Menu Menza. Kali ini dengan suasana yang berbeda, outdoor lagi untuk yang kedua kalinya. Suasana cerah, angin sepoi-sepoi. Tapi kali ini saya berada di Gerbang Pamong, yang dimana tempat yang pertama kita lewati saat Capra dan penuh banyak filosofi. Tapi kali ini saya sendirian, tidak ditemani Mac. Mac kebetulan sedang ada, ya emang dia sok sibuk. Tapi tidak kalah, saya membawa dua narasumber saya biar tidak kesepian, yaitu silakan masuk. Nah, dari ladies first dulu. Ladies. Ya, siapa? Perkenalkan, nama saya Jennifer Kamistofa dari Provinsi Papua, Kabupaten Abire. Hey, nama saya Justia Ferdinand Dery, biasa dipanggil Dery. Asdap dari Nusa Tenggara Barat. Tokonya, Mek. Sama-sama. Tidak jelas Anda. Kenapa kok bisa sama-sama NTB? Oke, Jennifer sama Dery. Ya. Bisa dijelaskan nggak? Langsung aja. Ini apa? Tapi sebelum itu, kita dari habis ini kita ke bawah langsung ke atas. Oh. Menyusuri tempat-tempat yang sangat Kampus memorable. Kampus tour dari bawah. Nah, bisa diceritakan ini apa? Ini namanya Gerbang Pamong. Tapi kebanyakan dari kita lebih mengenalnya namanya PKD. Kok bisa? PKD itu Posko Keamanan Depan. Nah, gitu. Jadi lebih banyak kita yang kaum masyarakat Praja ini mengenalnya itu PKD, bukan Gerbang Pamongnya ini. Dari segi filosofi sendiri, bentuknya ini kan ada seperti kerucut gitu kan, kerucut. Tapi dibelah jadi 4 bagian. Itu kenapa kok bisa? Kenapa ada filosofinya? Ada filosofinya. Ini dari cerita jauh dulu kala itu ada cerita Ramayana, tahu nggak Mas? Biasanya ya. Perwayangan itu. Ya. Jadi 4 kerucut ini dibelah itu bagaikan gunung yang dibelah, di mana orang-orang zaman dahulu Ramayana itu mengemban ilmu-ilmu kesaktian gitu. Jadi Praja itu diharapkan diemban di dalam gunung yang berkawah ini supaya menjadi kesatria. Makanya kebanyakan kampus IPDN itu biasa disebut dengan Satria IPDN gitu. Terus dari Jenny nih, ini kenapa ada 2 patung ini? Mungkin ada filosofinya nggak? 2 patung ini melambangkan kita, Satuan Praja, yang mana mereka berdiri di tengah-tengah belahan kerucut itu. Nah, belahan kerucut itu sama saja dengan Kawah Candra di Muka, di mana tempatnya tadi yang sudah dikatakan sama Dery, bahwasannya Gatot Kaca itu sebelum menjadi seorang kesatria yang hebat, dia sempat untuk ditempa di dalam Kawah Candra di Muka itu. Jadi maksudnya adalah kita sebagai seorang praja masuk ke IPDN ini yang berada di bawah lembah Manglayangnya itu supaya kita ditempa seperti Gatot Kaca, sehingga nantinya kita keluar bisa menjadi seorang kesatria IPDN atau purna praja yang bisa memiliki rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik. Ngomong-ngomong gerbang Pamong nih, saya jadi teringat 2 tahun yang lalu saat Capra, di mana saya masih ada di sini, pakai baju hitam putih, membawa koper, belum tahu apa-apa. Ketika di sini pengecekan kan sama Bapak Pamong pengasuh itu, hati takut itu kan. Dengan teriakan mereka. Ya, bukan teriakan, tapi cuma ya udah, namanya juga orang sipil pertama kan, masuk. Saya mengagumi bahwa masuk sini tuh, wah, emang suasananya setelah masuk sini nih, ini itu sangat berbeda. Ada marwahnya gitu. Dari nih, first impressionnya sendiri apa? Kayak masuk ke dalam imajinasi saya sendiri, Mas. Imajinasi gimana mimpi saya yang dari dulu saya Capra pengen sekali masuk melihat kampus IPDN ini. Akhirnya kayak jadi nyata loh, ini loh di depan mata gitu. Ya. Jadi kayak ada rasa nggak nyangka bakal masuk, ada rasa sedih karena nggak bisa bakal lama baru ketemu orang tua lagi. Semua bercampur di sana, tapi intinya ada rasa kebanggaan tersendiri kalau buat diri saya. Kalau Anda? Kalau saya awalnya kan tidak ingin sekali masuk IPDN, tapi orang tua tuh inginnya masuk di sini. Namun berjalannya proses ternyata saya menikmati juga. Jadi ketika memang sudah sampai di sini, rekan-rekan saya tuh ada yang diantarkan orang tua, tapi saya pribadi berangkat sampai di sini tuh sendiri. Jadi kayak ada rasa terharu, ingin menangis, tapi saya tahu bahwa ketika saya sudah melangkah dari sini berarti saya harus siap untuk memulai perjalanan. Benar-benar. Oh ya, pasti kan kalau di mana di kalender terus di media sosial
Itu kan pasti yang pertama disorot adalah gerbang ini kan. PKD betul. Emang bener sih kalau gerbang ini tuh sangat sakral, memorable banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong memorable, kita lanjut nih Lanjut ke atas. ke atas, Biasa aja. ke lapangan parade. Ya, Nah, parade. ayo. Gas yuk. Ini tuh adalah salah satu lapangan yang sangat sakral di IPDN. Benar? Benar. Benar kan? Betul. Jan? Benar. Namanya apa? Lapangan parade. Lapangan parade. Di mana tempat kita memulai sebelum jadi praja. Ya. Dan mengakhiri sebagai praja juga. Kalau kata-kata orang-orang nih, di mana kita ada 2 tangisan yang akan jatuh di sini. Betul. Kan? Tangisan pertama Pertama yaitu saat diterima. pengukuhan Ya. diterima dan akan Tangisan dilepas terakhir ketika menjadi dilepas. seorang abdi negara. Ya, betul. Benar nggak? Ngomong-ngomong tentang tangisan nih, jadi ingat kita waktu pengukuhan Pertama. Pertama ya. Sebelum COVID. sebelum Sebelum COVID. COVID. Itu kebetulan kan juga ada keluarga tercinta kan Kita datang. bisa datang di sini. Ya, betul. Yang paling riskan itu kenapa ya? Dari pribadi saya sendiri Ya. tuh waktu pengukuhan kan udah kan Ya. orang tua datang. Nah, saya bingung mana orang tua saya kok nggak ada ini kan. Harus saya yang cari. Nah, baru setengah jam itu baru ketemu. Dan ada satu lagi yang paling Apa? lucu. Ketika H-1 pengukuhan, kita di dalam parade tapi tidak diperbolehkan keluar. Jadi kita cuma terima makanan dari batas dalam parade. Ingat tidak? Oh iya iya benar. Nah, Cuma di sini aja kan. cuma orang di tua. batas Iya. luar parade ya. Benar benar Bang. Jadi kita cuma siap terima dari orang tua tapi tidak bisa langsung bertemu dan kayak santai-santai begitu. Ah. Disak harunya itu loh yang Iya. membuat mata dari orang tua kita tuh sampai berair, sampai sedih. Benar. Itu Iya. yang benar-benar membekas kalau di saya. Hmm. Karena mereka kayak sedih bangganya mereka itu dapat gitu. Feelnya Iya. di sini dapat Iya. di parade ini. Jadi suasana harunya tuh benar-benar sebelum COVID tuh karena langsung ketemu orang tua jadi Iya. kayak dapet gitu. Iya. Mas. Orang-orang besar pun, maksudnya pimpinan-pimpinan kita, kakak-kakak kita yang sudah purna juga, yang sudah jadi pimpinan tertinggi di Indonesia, pimpinan eselon itu pasti pernah di sini juga Pernah kan? di sini, Oh, pernah di pernah di posisi sini. ini. Iya, Betul. bener nggak? Betul. Kalau dari ini ada nggak cerita tersendiri tentang lapangan parade nih? Lapangan parade yang memorable itu tadi emang udah pengukuhan kan. Tapi kalau saya lebih memorable lagi baru-baru kemarin nih. Apa? Oh yang Kegiatan PPM. PPM KK28. Ah. Karena di situ kita dengan kakak-kakak angkatan 28 ini Ya. kayak lebih dekat pada saat PPM itu. Karena itu momen terakhir kita bersama. Kita antar mereka. Dulu mereka yang nerima kita sebagai praja, Ya. mereka yang Yang menyambut melepaskan kita. kita. Sekarang kita yang melepaskan mereka sebagai purna praja. Ya semoga lah kita nanti saat 2023 Amin. pandemi sudah berlalu, bisa kan orang tua juga Datang. hadir. Betul. Dimana kita diantarkan ke sini dengan orang tua, kita dijemput Jemput kembali. juga. balik dengan Betul Wah. sekali. Tadi ngomong-ngomong kan barusan ada yang lari nih Dar. Ya. Itu kenapa kok lari Dar di sini? Ya kayak episode sebelumnya yang aku Sebelumnya. tonton Mas. Ah, Nah ini ada garis yang ini. Batasan. Ada batas Oh ini. ini. Ya. Ya ya. Setiap kita melewati garis putih, Jika pertama kurang, ada ini, ada tulisan Abdi Praja ini. Ya. Kita harus apa sih? berlari kalau kurang dari 5. Ah, Ya. tapi kalau lebih dari 5 nih, 10 nih, itu Ya. harus apa? Harus membentuk peleton dan langkah tegak sebagai Oh. bentuk penghormatan kita praja terhadap lembaga ini. Bener-bener. Oh ini ya. Ini dia. Kemarin kan saya mengulik sedikit itu. Iya. Sekarang kita ada di tempatnya lah. Ada tempatnya tuh. Tentang Peterudra ya Mas ya. Ya, Ya. benar. Selanjutnya kita dari kemana ini? Kita lanjut ke atas. Der, ya kalau ini kan kayaknya asrama cowok nih. Ya. Kenapa milih sini? Kan nggak mungkin saya tanya gini, apa Jenny punya kenangan? Lebih tepatnya kayak Dery yang lebih tahu. Apa ini, Des? Ini. Dulu emang sih ini dari angkatan 27 ke atas sedikit, 27, 26, 25, 24 itu isinya memang putra. Tapi angkatan terdahulu yang masih STPDN ini Barak Putri. Oh, kok bisa Barak Putri? Karena lokasinya yang tergabung gitu. Namanya aja ABRI. Apa? Apa itu ABRI? Ya? ABRI itu terdiri dari 4 wisma inti, yaitu Aceh, Bali, Riau, dan yang di atas Yogyakarta. Oh, berarti kirain ABRI kan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia gitu kan. Terus kenapa kok bisa di PDN ini salah satu tempat yang memorable? Kenapa? Karena fun fact-nya itu dia punya kembaran. Ah, Kembaran. kembaran apa?
Jadi bentuk dari Wisma Abri ini kan kayak segitiga gitu. Nah, kita lihat dari segitiga ini kayak segitiga. Dan yang punya kembarannya itu satu lagi di seberang Plaza Menza yang di sana. Nama wismanya itu kita biasa sebut dia itu Wisma Segitiga. Ada Wisma Sultra, NTT, dan ada juga Wisma Kaltim. Nah, gitu. Kenapa memorable? Pertama, karena wisma ini dua wisma yang tadi tuh adalah wisma tertua yang ada di situ. Ini sama yang di segitiga sana. Iya. Kalau Jenny nih, ada nggak sedikit tahu tentang Abri itu gimana? Kalau saya kemarin sempat sih, tapi yang saya tahu tuh mulai dari kakak 27 Wisma Abri. Hati-hati, ada pohon. iya. Nanti dikit. Kejedut. Nah, jadi saya tahunya dari Wisma 27 karena sempat terpilih juga untuk melaksanakan lomba penilaian Wisma di sini. Berarti Jenny ini salah satu tim yang menilai Ya, kawasan. ya kami menilai. Dan memang lokasinya sangat unik karena tadi dibilang kan segitiga. Nah dan yang kemarin itu yang sempat juara adalah Wisma ini karena Wisma ini paling cantik dan terbersih. Waduh, Wisma Riau ya? Iya, Wisma Riau. Yang dulu masih pakai nama Pakai huruf kan? angka. Angka. 27. Ya, 27 juga. Iya, juga. 27. Itu bagusnya kayak gimana? Karena di dalam sini sama pengasuhnya juga keren banget ya. Jadi mereka tuh ada kayak di sektor A yang kosong tuh mereka modifikasi dia jadi kayak ruang untuk nonton bareng gitu. Kalau sekarang, kalau dulu di Tematika Kawasan berarti ya? Iya. Kalau kan tempat di siapa ini deh? Kalau sekarang mulai dari angkatan 31 itu isinya dari adik-adik muda praja angkatan 31. Oh laki. Yang laki. Jadi mereka yang tadi yang saya sebutkan kembaran yang satu di sebelah yang Wisma Segitiga dan yang di sini isinya itu semua muda praja yang putra. Kalau kalian sendiri nih, Ya, kan sudah India nih. ya. Muda Maja pernah menempati di Wisma ini nggak? Belum pernah. Pernah. Kalau dari sendiri nih? Kalau saya sendiri sih gimana ya? Pernah ke sini. Itu ngapain itu? Bertemu dengan kakak Wasana. Silaturahmi. Menjalin hubungan. Secara legal. Iya, menjalin hubungan. Terus bersama sokon-sokon mengambil barang. Ramai ya, Ramai. Oh yang waktu itu ada kayak yang kakak 27 itu memberikan barang-barang. Iya. Hibah. Benar. Nih masih banyak nih, kita mau kemana lagi nih Jan? Kita kan udah nyebut tadi kan ada wisma ujung di sana yang melewati Plaza Plaza Menza. Menza. Gimana kalau kita ke Plaza Menza aja? Oke, bisa kita gas yuk. Ayo, gas. Nah, kalau tempat ini aku tahu Der, karena di menu Menza sebelumnya itu pasti disebut terus. Gedung Menza. Kayak tidak asing kan tempat ini, cuma kayak ada sedikit perubahan ya yang di sini ya. Ya, kan karena semakin hari semakin zaman itu harus Semakin maju, nggak boleh Mundur. ketinggalan. Jadi kayak dekorasinya, ini kan masih dalam tahap renovasi nih, ya. berantakan. Dahulu kita kan pernah kan di sini kan, Pasti. waktu muda kan masih belum zamannya pandemi nih. Iya, belum Pasti semua ada di sini. Semua kegiatan, semua orang bakal ngumpul di sini Untuk makan. Sehari 3 kali kita pasti bertemu di sini. Ya, nah kalau dari Jenny nih, ada Ya. nggak kenangan tersendiri dari Gedung Menza Nusantara ini? Oh, kalau di Gedung Mensa banyak. Apa? Apalagi kalau pribadi paling yang teringat di saya tuh ketika MKP sudah masuk dan saya masih PPM 2 tangan di tengah-tengah DP. Oh dulu Iya. Jenny tuh DP-nya di depan gitu Iya, ya? Putri di depan. Gitu. Itu gara-gara apa itu? Nah itu karena Mungkin ada. muda praja kan punya peraturan. Iya. Dan saya melanggar peraturan itu, jadi harus terima konsekuensinya. konsekuensinya tadi. Iya, PPM 2 tangan. Oh, karena Kalau makan, Saya masih PPM 2 tangan. karena di sini kan tempat Menza itu tempat yang sangat Sakral, sakral. iya. Nggak boleh, ya masuk sini tuh nggak boleh selengean Iya, istilahnya, betul. nggak boleh kayak ya main-main karena ini di mana Tempat sakral. makannya calon-calon pemimpin bangsa Iya, juga kan, betul. semua yang ada yang pernah memimpin Indonesia pasti pernah ke sini, benar Iya, nggak? pernah. Nah, Betul. kalau dari sendiri nih, kalau dari saya sendiri sih yang paling berkesan ini saya pernah melanggar juga kayak gini, terus dikasih makan jatah lebih. Nah, jadi untung makanan Menza itu kan enak-enak. Iya, jadi betul. dikasih makan sayur jadi habis 2 mangkok itu. Harusnya cuma 1 mangkok untuk berenam orang, bisa dihabiskan 2 mangkok sendiri. nah ngomong-ngomong makanan nih, mumpung di Menza kan tempatnya kita makan semua praja sama
kakak-kakak kita juga, menu favorit kalian apa nih? Menu favoritnya ya. Kalau saya sih ini ikan filet. Suka sekali ikan filet tuh rasanya kayak ini garing gitu, enak, gurih, tapi Apalagi kadang-kadang ada sausnya. Ada sausnya. Apa Itu yang- kalau kita masih makan di menza, Nah. sausnya masih hangat. Nah, Pak. Iya, itu kan? menjadi rebutan kan. Eh, Kalau Jenny nih apa nih? Kalau saya paling suka daging dan sayur kacang panjang di pagi hari. Oh, daging. ya. Enak sekali itu. Apalagi ada kuahnya. Ya benar. Kuah ini kuah kecap. Iya, enak Nah, sekali kalau itu. ada teh hangatnya juga kan. Iya, Nah, benar. Kalau Manis. saya dulu kalau masih zaman muda nih, zaman muda sekali, awal-awal masuk sini, yang paling saya suka apa? Tahu nggak? Ayam crispy. Wah. Yang saat siang hari di mana habis sholat duhur, motivasi saya untuk ke menza ada ayam crispy, ayam crispy. Ini harus cepat, ini harus cepat. Kalau nggak salah ayam crispy setiap tanggal 5 ya waktu itu ya. Pak hafal? Oh ada di daftar menu dulu. Ada di daftar. Menunya dulu Iya kan. benar-benar. Oh ya juga Mas. Apa? Ini gedung menza ini dulu pernah jadi ruang makan terbesar Ya. di Asia Di Asia Tenggara. Tenggara. Benar. Ruang makan. Ruang makan Benar. terbesar di Asia Tenggara. Bisa menampung lebih dari 2000 peraja. Karena dulu menza ini punya 2 lantai dan difungsikan di atasnya juga. Oh, di atas. Di atas ini ya berarti. Sekarang menjadi gudang gitu. Udah. Ya. Sekarang sudah berubah ini, sudah bagus, lebih bagus lah menza ini. Nah, ini jauh lebih bagus. Sangat jauh lebih bagus. Nah, selanjutnya nih Der, kemana lagi nih? Biar kita kulas tempat memorable ini. Selanjutnya di depan Depan gedung menza ada. ada Ada apa? Masuk. Plaza Menza. Yuk kita jalan. Ya. Oh ya, kalau ingat-ingat tempat depan ini, ingat waktu muda Praja. Ya, Plaza Menza. Nah, kenapa ya? Kalau setiap muda Praja itu setelah menza langsung ke sini. Oh itu pengecekan deh. Oh ya, biasa. apel pagi kan di Apel sini. pagi di sini. Kalau nggak di parkir timur. timur. Nah, kalau yang belum parkir timur nanti ada nih fotonya. Ah. Ada parkir timur. Itu tempat di mana muda Praja gabungan ya. Ya, Putra dan putri apel di sini. Tapi kalau Plaza Menza ini apa Der cerita? Plaza Menza ini gimana ya? Tempat yang benar-benar unik bagi peraja. Bukan Semua unik, diralat, sakral. sakral. Sangat bagi sakral. peraja. Kenapa sakral? Karena semua pernah merasakannya. Ya. Dari angkatan yang pertama sampai angkatan yang terakhir 31 ini semua pasti pernah merasakan yang namanya Plaza Menza. kesakralan dari Plaza Menza ini. Iya, kalau Jenny nih, apa sih memorable paling teringat di sini? Kalau bagi kami, menurut Jenny, yang paling teringat di Plaza Menza ini adalah apel siang bagi Satuan Putri. Kenapa itu? Karena itu tuh kayak sudah menjadi kewajiban untuk apel siang di sini. Nah itu punya cerita masing-masing karena ya kesalahan biasa Praja Putri seperti itu. Ya, tapi ini ada lagi. Kalau kita dulu sama kakak-kakak kita nih, sama senior kita, sebelum kan dimana kita mendahulukan yang senior dulu nih, Ya. bener kan? Benar. Jadi kita menunggu di luar sambil yel-yel. Sampai Bener yel-yel, kan? Bener. Kita punya yel-yel yang ini, Dad. Gimana? Terpesona. Itu paling keren pada zamannya sampai kakak-kakak yang masih Wasana Praja waktu itu kakak-kakak 27 mereka nyanyikan itu di Wisma Oh, itu kan dibawa dari mana? dari Akpo dari Akpol. Semarang Dari kita Diksa. Diksa. Jadi itu yang paling nggak siang, nggak malam Nggak itu malam. jadi itu yang paling teringat dari Iya, terngiang-ngiang gitu malah. terngiangnya. Jadi emang Plaza Menza itu 1000 cerita. Semua pasti pernah di sini. Pernah nggak? Pernah. Bener nggak? Bener. Apalagi kalau biasanya malam minggu kita menghabiskan malam di sini juga. Ya, Ya kan karena seru kan, malam karena kan minggu. kita malam minggu kan belum ada pesiar saat Iya, itu. Belum ada gadget seperti saat ini. Belum ada Android yang kita pakai. Kita ada kayak penyampaian dari kakak-kakak. Kakak-kakak. Kan kita kan di mana masa muda itu adalah masa masih pengenalan lah. Pengenalan Jadi di mana kita dikenalkan sama kakak-kakak, ini loh yang ada di PDN, ini yang benar, ini yang Iya. salah. Salah. Itu jadi harus dikenalkan ke muda Praja. Kayak itu sebagai gimana cara kakak mendidik adiknya dengan benar. Ya benar. Itu. Karena kalau mereka tidak melakukan itu, mereka hilangkan tanggung jawabnya. Itu benar juga. Kita kemana lagi nih, Der? Selanjutnya kita ke Seger ya udaranya ya. Jatinangor, Bos. Iya, maksudnya ini kayaknya tempatnya juga seperti tidak asing bagi Iya, bagi kita, kita. bagi kakak-kakak kaks kita juga. yang sudah selesai. Nah, kalau boleh tahu ini tempat apa ini, Der? Ini tempat yang paling memorable terutama bagi Purna Praja, namanya Tanjakan Cinta. Cinta.
Emang ada love-nya di tengahnya? Nggak ada. Itu ada anak lari malah. Bukan gitu Oh, deh. gimana? Maksudnya ini tanjakan cinta ini gimana ya? Ah. Merepresentasikan. Nah, itu. Apa? Cinta dari Praja. Dimana kalau kita lihat ke arah belakang sana itu nanti ada 2 jalur, kanan DP Barat dan DP Ulangi. Timur. Belakang. Iya, belakang belakang. sana. Di depan. Depan dong. kita. Ah. Iya, maksudnya itu. Ya. Di DP Barat Ya. dan DP Timur. DP Timur tuh biasanya dilalui sama Putri. Terus Oh. yang Putra itu di DP Barat. Nanti mereka bakal ketemu ya Di di tanjakan jalur ini. ini. Oh, iya benar. Makanya Jadi itu. tempat pertemuan kita. Makanya namanya tanjakan cinta. Kalau mungkin dari kalian berdua nih, ada nggak kenangan di sini? Dari kalian pribadi. Kalau Mungkin pribadi tanjakan kan terus for the first time melihat cewek atau cowok yang kalian suka. Kan bisa aja kan? iya first ya. Kalau aku pernah dulu pas awal muda kita kan dari masjid. Nah, mau aerobik kan ke lapangan Krida di atas. Yes, benar lewat sekali. sini, ya biasalah ketemu kakak-kakak India waktu itu kakak-kakak 28. Oh, kita masih muda ya? Wajar lah kan junior lihat kakak yang tingkatnya lebih tinggi kan Ya. langsung wah gitu kan. Kalau dari Kalau dari Jenny, tanjakan ini sedikit punya pengalaman ya. Karena dari sama cerita dan Kak Dery, pas muda Praja tuh kan setiap menza pasti kami selalu makan di gedung. Nah, disinilah tanjakan ketika kami muda harus berlari-lari dan kakak jalan pelan-pelan ke atas. Oh iya. Karena itu kan muda kan harus dituntut sebagai yang tercepat kan karena Ya, masa betul. penanaman. Oh Ya. ya, apa? Ada fun fact loh Apa di itu? tanjakan cinta ini. Kalau Purna Praja itu biasanya foto preweddingnya di sini. Oh iya makanya aku dulu sebelum masuk ke IPDN itu kalau sering lihat gitu kan. Tanjakan ini. Tanjakan ini. Oh, berarti ini yang jadi sering ini. Makanya kalau kita coba minggir dulu, kita Ya. kasih lihat view-nya. Pasti bakal sangat memorable buat Purna Praja. Iya kan, apalagi dengan ditemani dengan suara angin dengan sangat syahdu. Pohon-pohon. Apalagi di tengah pandemi ini kan belum ada banyak kunjungan dari apa gitu kan. Iya. Jadi tambah asri gitu. Benar-benar sekali. Tapi gimana ya, kan kita pengen ngerasain gitu kan, tanjakan cinta itu emang sangat sakral gitu kan. Tapi nantilah kalau kita sudah melanjut ke Purna Praja mungkin bisa lebih bisa foto di sana. sini kan. Amin. Iya. Tapi selanjutnya ada filosofinya. Oh iya. Lanjut kita ke tempat mana lagi nih? Nah, ini Der yang sangat dinanti-nanti. Bukan dinanti-nanti, tempat terakhir. Final play. Final play. Karena udah mulai panas ya Mas ya. Iya, sudah mulai. Sudah jauh kita berkeliling ini, Der. Dari bawah sampai di atas. Nah, Awal PKD, ke parade, sama Abri, Plasmen, Tanjakan Cinta baru sekarang ini. Kita dari mana nih Mas namanya? ini di mana ini? Kok terbalik. Saya lupa. Jadi gimana? Ini kita di tempat stadion. Tempat ini kalau yang dilihat sekarang ini sudah lebih bagus stadionnya. Biasanya kami dulu waktu sebelum menjadi resmi jadi Praja, kami melakukan samapta di sini. Oh iya. Saya samapta. Yang pertama kali kita tes samapta di sini, Ya. lari di sini juga Ya. Jadi ingat Pantuhir. masa-masa pantukir gitu. Ya, pantuhir. Tapi di sini ini udah melaksanakan revitalisasi kan? Ya. Karena ada Piala Dunia yang bakal Diselenggarakan ada di pemainnya. Indonesia. Ya, Pemainnya buat tempat bakal latihan. latihan. di sini. Latihan di sini. Terus apa lagi nih Der selain pantukir dan tempat latihan Piala Dunia, mungkin ada memori? Oh di sini tersendiri nih, nggak? di sini ada drum corps kita juga gudangnya dan mereka latihan juga dari di sini ada di bagian stadion sana, terus ada rempak gendang juga. Oh. Kita juga banyak kegiatan yang bersifat kreativitas tuh di sini. Ingat gak gelar kreativitas Muda Praja? Oh ya. Yang ini ya. Nah, yang angkatan kami tuh di sini ya sebelum covid. Yang Ingat. seru sekali malam itu ya. Mungkin angkatan-angkatan sebelumnya juga melaksanakan di stadion seperti IPDN Expo. FBN Expo. Ya, IPDN Expo betul. juga ada di sini, tapi 2019 di sini ya. ya sebelum adanya COVID kan. sebelum COVID. Benar-benar juga. Terima kasih Jenny, Dery sudah menemani saya Ya. untuk IPDN Tour kali ini, di mana tempat-tempat yang memorable dan sakral dari terbentuknya IPDN hingga sekarang tetap dijaga tradisinya. Terima kasih Dery, terima kasih Jenny. Tetap jaga kesehatan, Siap. jangan lupa olahraga. Ini kan di tempat olahraga. Jadi langsung push up. Jangan. Jangan. Sorry. Terima kasih dari Jenny. Jangan lupa tetap like, comment,
subscribe, dan ini taruh di bawah. Kalau ada bintang tamu selanjutnya kita akan bahas apa. Jangan lupa di sini nanti ada episode-episode yang lainnya juga di sini. Nah, ada i di sini. Ada i. Oh ya, loncengnya dipencet juga. Terima kasih. Sampai jumpa di menu Menza selanjutnya. Menu Menza mantap.